Hei Jokowi kontol, Jokowi babi, anjing. Cukup kau aja yang bodoh. Jangan kami kau kira bodoh semua rakyat Indonesia ini. Lain dipinta, lain pula yang kau kasih. Kami hanya meminta keaslian ijazah kau. Kau buktikan tuh di pengadilan. Bintang dangdut papan atas Dewi Persik rupanya tak main-main menindak tegas netizen penghujatnya. Hanya butuh waktu beberapa jam saja, seorang ibu berhasil diringkus polisi karena diduga melakukan ujaran kebencian dan fitnah terhadap pelantun tembang Hikayat Cinta itu. Albert Einstein pernah mengatakan, kelemahan sikap menjadi kelemahan karakter. Ya, sama halnya dengan krisis moral dalam bersosial media, di mana dewasa ini perkembangan dunia semakin pesat, terutama di bidang teknologi informasi. Di Indonesia, teknologi informasi juga semakin meningkat. Media sosial merupakan salah satu contoh perkembangan yang sangat pesat. Perubahan ini tidak dapat dihindari karena pengaruh dari arus globalisasi yang semakin mendominasi. Saat ini, hampir semua diperbudak oleh media sosial, termasuk masyarakat Indonesia. Bermain media sosial sudah menjadi kegiatan rutin masyarakat Indonesia, hingga seperti kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun, kecenderungan ini menuai banyak kontroversial, terutama mengenai dampak dinamika media sosial yang begitu kental. Sebuah perubahan dan perkembangan tentunya tidak mengalami pengaruh positif saja, namun akan ada pengaruh buruk yang muncul dan akan berimbas pada beberapa aspek termasuk aspek moral. Bicara soal moral, seorang psikolog dari University of Windsor di Ontario mengemukakan bahwa penggunaan yang sering dari sosial media dapat berpengaruh buruk pada pemikiran, kolektif, dan indikator moral. Indikator moral tersebut tidak lain dan tidak mungkin ialah terjadinya krisis moral. Krisis moral terjadi pada masyarakat Indonesia akibat dari dinamika media sosial ini. Menjadi sebuah yang kompleks dan harus segera diangkat ke permukaan agar mendapat penanganan yang tepat. Krisis moral yang sering terjadi ialah anggapan bahwa media sosial merupakan media online yang digunakan secara bebas dalam berekspresi. Pemahaman yang salah akan kebebasan membuat masyarakat Indonesia tanpa sadar memberikan komentar atau hujatan yang tidak semestinya ketika ada isu yang sedang viral di media sosial. Media sosial menjadi kebebasan individu dalam mengekspresikan semua hal. Ya, memang benar adanya. Namun, dalam tanda kutip, harus tetap menjaga moralitas sebagai warga Indonesia yang bermoral dan bermartabat. Pemberlakuan Undang-Undang ITE oleh pemerintah tidak cukup untuk dijadikan solusi dari krisis moral akibat bermedia sosial. Para pengguna media sosial masih melakukan hujatan di berbagai postingan orang lain dalam bentuk hinaan, bullying, body shaming, dan pelecehan verbal. Masalah yang seharusnya menjadi masalah individu seseorang justru menjadi masalah banyak orang karena campur tangan masyarakat yang membawa berbagai informasi menyimpang. Masyarakat yang menggunakan media sosial disebut sebagai warganet atau netizen. Netizen tersebut terbagi menjadi dua golongan, yaitu netizen yang cerdas dan netizen yang tidak cerdas. Netizen yang cerdas akan selalu menyaring informasi dengan benar dan meluruskan informasi yang menyimpang agar tidak terjadi kegaduhan. Namun netizen yang tidak cerdas akan menerima informasi tersebut secara mentah-mentah dan termakan hoax hingga memancing pertikaian yang meresahkan. Tetapi setidaknya pengguna media sosial yang bijak dapat kita mulai dari diri kita sendiri, seperti menggunakan sosial media untuk hal-hal bermanfaat, mencari relasi, berbagai pengalaman, mencari informasi terkait beasiswa, mengkritisi isu-isu yang sedang beredar agar tahu kondisi Indonesia saat ini, serta memprioritaskan intelektual sosial dan moral dalam bersosial media. Mungkin itu saja dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.